rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ini keputusan kami untuk mendekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku, keselamatanku. Yang rindu bersekutu Tuhan, angkat suaramu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih Cik Leoni. Ada lomboknya di sini. Ada sukacita? Oh belum berarti. Ada sukacita? Kurang semangat. Ada sukacita? Supaya yang cerita firman ini ya semangat gitu ya. Saya enggak berkhotbah sama seperti Teresia ya. Saya cuma sharing. Minta izin Boksu. Karena saya tahu kita semua ini dipanggil untuk cerita. Kita menjadi suratan yang terbuka. Bukan tentang diri kita, tapi tentang Yesus yang di dalam kita. Oke, sama-sama kita buka malam hari ini. Di dalam Injil Lukas 22, ayat yang ke-24 sampai 38. Saya bacakan dengan cepat dalam nama Yesus. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap besar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku untuk menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak.
Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Malam hari ini sesuai tema, Roh Kudus pimpin kami. Dari bacaan yang kita sudah baca sama-sama, di sini sebuah gambaran yang Tuhan mau kita belajar sama-sama. Bahwa memang kalau tadi nyemak ya, cerita ini terjadi sudah ada Roh Kudus belum? Ada yang tahu? Santai ya, supaya saya juga tidak dredeg, santai. Ada yang tahu enggak? Waktu Yesus ngomong ini, kitab Lukas, Injil Lukas ini diceritakan tadi ya, sudah ada Roh Kudus belum? Roh Kudus sudah ada tapi belum dicurahkan. Dari sini sebuah gambarannya. Apa sih manusia itu? Manusia itu selalu cari siapa yang terbesar, siapa yang terhebat. Ya, kalau melayani, nanti saya dapat apa? Saya tidak bilang salah, karena itulah waktu Allah menciptakan manusia sudah disampaikan, masih ingat? Berbuah, bertambah banyak, berkuasa dan taklukkan bumi. Itu sebuah mandat kerajaan. Di mana atas dasar mandat itu orang selalu kepingin tampil. Yang nomor 1, yang paling hebat, yang terkenal, kalau perlu duduk di sebelahnya Yesus. Tidak salah, tapi itu sebuah gambarannya. Dan yang kembali, selalu kepingin dilayani, tapi Yesus ngomong, yang terbesar yaitu yang melayani, yaitu teladan Yesus sendiri. Banyak hal yang kita bisa belajar dari firman yang agak panjang ini, tapi Roh Kudus pimpin kami. Firman ini disampaikan setelah malam perjamuan terakhir. Ayo kalau kita lihat urutannya, itu sebelumnya itu perjamuan malam terakhir. Baru ada percakapan, sesudah itu Yesus masuk ke Taman Getsemani, baru dia ditangkap dan disalibkan. Malam hari ini kiranya Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Bahwa karya keselamatan, karya salib yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua, itu sebuah pintu gerbang. Seperti Israel waktu dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, oleh lengan yang kuat, tangan yang teracung. Saya ulang pernyataan dari Pastor Joshua. Tulah ke-9 tidak membawa Israel keluar. Baru tulah ke-10 yaitu darah yang tercurah itu di ambang pintu. Itu yang bisa membawa Israel keluar. Demikian pula kita. Kita yang sudah dibebaskan, saya tidak mengecilkan karya salib ya. Tapi sebetulnya karya salib itu sebagai sebuah pernyataan. Karena begitu besar kasihnya atas kita semua. Tapi yang saya tidak bilang tidak penting loh ya. Karena manusia ini kan bahasanya terbatas. Nanti diwolak-walik sesat. Waduh parah. Berat saudara katanya Edis ya. Jadi malam hari ini bahwa karya salib yang kita sudah terima. Kita yang sudah ditarik sama Tuhan keluar dari dosa. Diselamatkan oleh sebuah anugerah. Bukan karena perbuatan kita. Bagian kita apa? Ada yang tahu? Mengambil bagian dalam kematiannya. Kalau boleh nyambung, mohon izin Pastor, ini sebetulnya cerita tentang makna salib. Lanjutan makna salib. Bahwa Tuhan mau kita mengambil bagian dalam kematiannya. Loh, lah enggak enak Pak kalau didengar ya. Kalau khotbah kayak gini disampaikan di gereja diajak mati, enggak ada yang mau. Ada yang mau? Oh mati itu untung bagiku. Siapa yang mau mati? Enggak ada. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa karya salib, karya keselamatan bukan berhenti di selamat, haleluya, happy, ya, happy, ye. Bukan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Nah pertanyaannya, bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Ada hal yang keren ya.
dari sekilas cerita yang tadi ya. Mungkin kalau yang ngomong itu dalam hal ini Allah yang sebagai juru selamat atas Israel itu tidak memberi contoh. Itu sama seperti Allah-Allah yang lain. Tapi tidak kasih contoh. Tapi firman itu sudah jadi manusia. Jadi dari hukum Taurat ada Yesus yang hadir sebagai firman yang menjadi manusia. Dia menjadi teladan buat kita semua. Dia kasih contoh bagaimana caranya mengambil bagian dalam kematiannya. Dan satu hal ya, siapa yang takut mati? Jujur, orang jujur masuk surga. Siapa yang takut mati? Tidak ada yang takut mati. Luar biasa. Jemaat Voice of Life Ministry. Saya takut mati. Saya jujur, saya takut mati. Tapi dengan teladan Yesus, dia sendiri bahkan dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia tahu dia akan mati di sana. Tapi dia mengarahkan pandangannya dan berjalan masuk menuju Yerusalem. Ini sebuah gambarannya. Mengambil bagian dalam kematian itu bukan kita disuruh jalan sendiri. Mungkin hari ini ada yang letih lesu dan berbeban berat. Ada enggak? Saya tanya lagi, ada enggak? Enggak ada. Jemaat ini luar biasa. Saya ngaku, saya letih lesu dan berbeban berat. Tapi Yesus bilang apa? Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, maka bebanku pun ringan. Dengan kata lain, pada saat kita letih lesu, datang sama Tuhan dikasih kuk. Berarti sebelahnya siapa? Jalan sama Yesus. Jadi untuk masuk dalam mengambil bagian dalam kematian, dalam penderitaan yang saat ini kita alami. Saya nanya lagi, ada yang hari ini tidak menderita? Atau ada tidak yang hari ini yang baik-baik saja? Sekali lagi, orang jujur masuk surga. Hari ini ada tidak yang tidak menderita? Oh semuanya aman, tentrem, kertora harjo Pak, ada tidak? Saya bilang, saya masih Tuhan izinkan mengambil bagian dalam kematian Tuhan. Dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kita turut dibangkitkan bersama kuasa kebangkitannya. Selama kita tidak masuk dalam mengambil bagian dalam kematiannya, saya khawatir kita akan mengalami, mohon maaf, keselamatan yang semu. Saya tidak bilang tidak selamat loh ya. Atau mungkin depot selamat atau bebek selamat. Mohon maaf. Tapi firman itu seperti pedang bermata dua. Dia memisahkan antara jiwa dan roh. Lebih baik saya sampaikan yang paling buruk supaya menyelamatkan kita semua. Daripada tak timang-timang nyemplung. Kemana? Bukan ke kolam air hangat ya. Sekali lagi saya ngomong. Ini ke neraka. Dengan kata lain, ayo malam hari ini kita belajar mengambil bagian dalam kematian Yesus. Gimana caranya Pak? Tadi ya sudah ada ya. Jaminannya apa? Ada kuk yang Tuhan pasang. Dan kuk itu ada Tuhan di sampingnya. Lah untuk bisa berjalan tadi, apa yang harus kita lakukan ya? Jangan lupa karya salib itu diikuti dengan kematian. Dan tidak berhenti di kematian ya. Bayangkan ya. Yesus itu anak Allah. Anak Allah bukan? Dia mengosongkan dirinya. Turun ya. Mengambil rupa seorang hamba. Turun. Menjadi sama seperti manusia. Bahkan taat-taat sampai mati di kayu salib habis. Tidak berhenti di situ ya. Pada saat dia mati, dia masuk ke dunia orang mati. Dia ambil semua kunci kerajaan maut. Dia sudah kasih contoh sama kita. Bagaimana caranya mengambil bagian dalam kematiannya. Dan satu hal juga menjadi jaminan buat kita. Siapa yang hari ini tidak punya pencobaan? Tidak ada. Semua baik-baik saja. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan sesungguhnya pada saat kita dicobai, dia sudah sediakan jalan keluar.
Yang konyol, mohon maaf, yang konyol. Apa yang kita alami hari ini, Roh Kudus engkau bukakan. Engkau Alfa dan Omega. Engkau ada di masa lalu kami, engkau ada di masa sekarang, bahkan engkau sudah ada di masa depan kami. Coba, Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing. Apa yang terjadi hari ini, itu sebagai bagian dari keputusan kita di masa lalu. Jadi sebetulnya bukan Allah mencobai, kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Sehingga kita jadi seperti hari ini. Jangan orang lain yang ngomong aja. Nanti orang lain tersinggung. Bagaimana gambar rupa saya ini rusak. Bagaimana hati saya tercapik-capik. Bagaimana saya ditendang, dibuang. Itu semua akibat ulah saya. Saya menaruh pasangan hidup saya lebih tinggi daripada Tuhan. Saya tidak malu ngaku karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kita sering baca di situ, padahal depannya apa? Apabila saling mengaku dosa, baru ada doa orang benar. Kalau kita tidak pernah tahu apa dosa kita, sorry, saya tidak melarang, tapi jangan bawa-bawa doa-doa orang benar, gitu loh. Karena kita tidak pernah benar, kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kembali ya, apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari keputusan kita, pilihan kita yang kita lakukan di masa lalu. Tapi hebatnya Tuhan yang kita sembah, Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jangan berhenti di situ. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu apa? Melakukan kehendaknya, memegang ketetapan-ketetapannya. Lah ini bagian dari firman malam hari ini. Gimana caranya Pak? Supaya kita bisa kuat mengambil bagian dalam kematian Yesus. Sehingga akhirnya kita dibangkitkan dalam kuasa kebangkitannya. Jangan lupa saya buka sedikit contekan dari Pastor Joshua. Jadi kita ini punya suami lama. Apa itu? Hukum Taurat. Tapi yang disuruh mati bukan hukum Tauratnya loh. Kita yang harus mati supaya lepas dari suami yang lama ini. Dan bisa ketemu sama suami kita yang baru, yaitu pribadi Yesus. Kita semua mempelainya Yesus. Amin ya. Amin ya. Caranya gimana Pak? Ada 3 caranya. Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Tadi sudah beberapa kali didengungkan oleh Pastor Joshua. Jalan itu sudah terbuka. Semua orang diundang masuk. Semua orang ayo mari masuk. Tirai itu sudah terbelah. Kalau zaman dulu itu perjanjian lama. Tabernakel itu kan ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Masih ingat yang mau dipulihkan Tuhan apa? Tabernakelnya siapa? Tabernakel Daud. Daud itu tidak ada tata cara. Kapanpun dia berdoa, datang Yesus itu. Keren nggak? Keren nggak Yesus kita? Awesome God. Allah yang keren. Jadi dia tidak ngajari tok, tapi dia kasih contoh ini loh. Tak kasih anakku yang tunggal, yang diperanakkan. My begotten son. Sebagai gambar. Gimana caranya sih mengambil bagian dalam kematiannya? Supaya apa? Tak kasih bocoran dulu. Supaya kita bisa menang atas kehidupan. Karena orang bilang, bersama Tuhan lebih daripada pemenang. Tapi kalau kita belum masuk kepada mengambil bagian dalam kematian Tuhan, saya khawatir itu kemenangan yang katanya anak kecil palsu, abu-abu. Rasa tentram yang samar-samar, tidak jelas. Menang beneran? Nggak tahu. Ya, jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan, jalan itu telah dibuka. Dia sudah menjadi penghubung. Hubungan yang terputus ya, sedikit baleni pengajarannya Pastor ya. Supaya tetap refresh ya buat saya juga. Bahwa manusia waktu jatuh dalam dosa itu yang hilang apanya? Iden. Betul. Bukan agama ya. Manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Waktu Yesus datang, dia buka lagi hubungan. Keren ya. Pada mulanya adalah firman. Waktu Kejadian 1, Bereshit bara Elohim.
Lihat, ada tangan yang terpaku. Saya mau kita sama-sama lihat. Tangan kita ada yang terpaku enggak? Ada bekas paku enggak? Enggak ada ya. Jadi pencobaan kita itu pencobaan biasa. Katakan, pencobaan kita adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Yesus sudah sediakan jalan keluar. Jadi tidak sampai dipaku. Atau jangan nunggu dipaku di sebelahnya Yesus. Untung kok Yesus noleh. Kalau enggak. Ya. 1. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan pertobatan yang bertransformasi. Ini bahasanya rada angel ya. Apa itu pertobatan bertransformasi? Bukan tobat kumat. Mari tobat kumat, mari tobat kumat. Tapi betul-betul. Dan Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Tidak. Jangan lupa. Kita semua bejana tanah liat bentukan tangan yang kuat itu. Ya amin. Ada yang bejana yang lain? Tidak ada. Kita semua bejana tanah liat bentukan tangan Tuhan. Jadi Sang Penjunan Agung sangat tahu tentang kita. Bahkan lebih daripada yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Dengan kata lain, ayo bangun. Dia tahu kok kita itu jatuhnya di sini. Kayak saya, ya jangan orang lain. Nanti tersinggung. Saya tidak mungkin dicobai di tinju sama sepak bola pertandingan. Tidak tertarik aku. Coba kasih ono drama Korea. Aku bisa. Oh tidak berdoa bisa-bisa. Tuh jujur. Tuhan kan suka orang jujur. Tuhan tidak suka hypocrite. Orang munafik tidak suka. Ya. Jadi bangun hubungan dalam keterbatasan kita. Pertobatan yang bertransformasi. Jangan lupa. Transformasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Tapi ketersediaan kita untuk dibentuk. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Ada makanya tadi. 2 pedang cukup. Tahu maksudnya apa? Dalam anugerah Tuhan. Kita pakai pedang yang pertama dulu untuk menaklukkan diri kita sendiri. Banyak orang sudah melakukan peperangan rohani, tapi kalah. Kenapa? Belum menaklukkan diri sendiri. Saya tidak bilang, enggak, ini bukan memfatwakan loh ya. Cuma apa yang Tuhan izinkan kami belajar. Pedang yang pertama itu dipakai untuk menaklukkan diri kita sendiri. Menguasai diri kita sepenuhnya. Dan kabar baiknya, Yesus sudah kasih contoh loh. Loh itu kan Yesus Pak. Itulah katamu. Yesus kan tadi saya sudah kasih peragaan. Mengosongkan diri. Berarti apa? Dia itu Allah, tapi dia tidak seperti Allah waktu dia di dunia. Waktu dia bergerak, itu sebetulnya sebuah teladan. Agak lompat ya. Bahkan kalau kita sudah bergerak bersama dia, kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang dia pernah lakukan. Amin. Kembali, bangun hubungan dalam rasa pertobatan yang bertransformasi. Izinkan dia terus mengingatkan kita. Orang mau dipimpin Roh Kudus itu gimana sih Pak? Ya itu tadi bangun hubungan. Lah kalau kita hubungannya, kita kasih contoh yang sederhana. Saya sama Michelle. Bagaimana Michelle bisa berkomunikasi dengan saya kalau dia sendiri tidak pernah punya waktu dengan saya? Ini Bapak yang di dunia loh ya. Apalagi Bapak yang di surga kan maha pengasih. Tidak apa-apa, Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Itulah deception. Rindukan. Ada firman tuh. Barang siapa sungguh-sungguh mencari aku akan datang dan menemukan, membawa diriku untuk ditemukan sama dia. Yang pertama. Jadi malam hari ini gimana caranya supaya kita bisa dipimpin Roh Kudus? Bangun hubungan. Yang kedua, ini yang susah. Mengucap syukur dalam segala perkara. Kalau kita baik-baik saja mengucap syukur itu oke, yes. Meskipun kadang-kadang lupa, oh iya lupa berdoa. Tapi mengucap syukur dalam segala perkara, itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau ngomong ekstrim ya, itu akan sulit dilakukan. Kalau kita pakai daging kita. Mungkin tak kasih contoh ya, supaya enak contohnya. Orang-orang yang pernah memberikan sesuatu sama saya, mau itu jajan, mau itu kerupuk, mau itu tempe, saya selalu bilang terima kasih.
Itu bagian dari bagaimana kami belajar mengucap syukur dari hal-hal yang kecil. Saya tidak nunggu dapat 1 miliar baru bersyukur, enggak. Dikasih tempe sama mewah tadi sore sama kerupuk. Terima kasih mewah, terima kasih Tuhan Yesus. Hendaklah kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Mau nunggu kapan mengucap syukur? Loh Pak, saya masih kondisi masih begini Pak. Lah terus, mau nunggu kapan? Nunggu baik, ya nek baik nek enggak. Mohon maaf ya, berita ini enggak enak. Tapi harus saya sampaikan, harus kami sampaikan. Jadi belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Baik itu enak, baik itu sakit. Bahkan di tengah-tengah apa yang Tuhan izinkan kami alami. Bukan titik nol, minus. Saya sharing gini untuk menguatkan saudara-saudara sekalian ya. Sudah lupa, sudah selesai semua. Cuma ini just for reminder. Karena kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kalau masih ada ganjelan, mesti tinggal nosik, damaikan dulu. Kalau tidak damai, sia-sia nanti korban kita, persembahan kita di hadapan Tuhan sia-sia. Saya cerita gini cuma buat reminder. Saya enggak, dalam malam Jumat Agung, saya ditempiling di depan 2 anak saya masih kecil-kecil. 15 tahun yang lalu. Buat saya itu bukan hal yang mudah. Jumat Agung itu. Bingung antara Tuhan. Untung kok ya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Saya masih digiring dibawa ke gereja. Saya berdoa. Dalam ketakutan kebingungan saya. Itu pun tidak berhenti di situ. Saya dikata-katai, kamu kere, kamu tidak punya uang. Di depan anak saya. Ya, saya tidak mau membesar-besarkan, tapi oleh anugerah Tuhan, kami belajar. Sorry ya, kalau kami bisa gini, Yesus ini bukan tentang saya. Ini tentang Yesus yang di dalam kita semua. Jesus inside. Bukan Pentium inside ya, Pentel inside, bukan. Jesus inside. Karena Yesus sudah mati. Tadi ya prolognya, waktu cerita ini disampaikan, ini bukan kabar bohong loh ya. Nah, orang ngomong, oh ini fiksi, enggak, ini kisah nyata. Itu dalam kondisi Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi kalau Petrus, aku siap mati, ya wajar. Dia belum, Yesus cuma ada di luar, di sekelilingnya memberi teladan, tapi belum masuk ke dalam. Kita hari ini Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Katakan amin. Kenapa kok Roh Kudus itu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk? Loh buktinya apa kok keluar masuk? Bisa salah, bisa benar, bisa salah, bisa benar. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia akan menuntun ke dalam segala kebenaran. Bahkan dia juga akan menginsyafkan kita. Tidak cuma itu toh, dia juga akan menghibur kita. Gimana caranya? Supaya kerasannya itu tadi. 1. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Yang kedua, belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa. Meskipun dalam tanda kurung, itu perbuatan kita sendiri brosis. Jadi jangan salahkan Tuhan. Dan jangan nambah-nambahi lagi. Perjalanan tadi tentunya butuh stamina juga ya. Butuh iman, nah ini juga ya. Dalam mengucap syukur, dalam membina hubungan tadi kita juga minta iman. Iman yang datang dari Tuhan. Dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita tidak dengar gemeresek. Maksudnya apa gemeresek itu? Oh ini gini Pak. Saya tidak bilang salah. Dalam anugerah Tuhan kami pun belajar. Tak kasih ini kisah nyata ya. Hari ini ada seorang saudara kami yang telepon saya sampai berkali-kali minta tolong. Apakah Pak Devi jahat sehingga tidak menolong? Karena Tuhan belum ngomong. Loh Pak, cek nemen nih Pak. Kalau kita mau sama, saya niru itu ya dari Pastor Niko ya. Jadilah orang-orang Kristen yang radikal. Ini belum masa susah kita tidak bisa radikal. Daniel masa susah, waduh bisa murtad rame-rame nanti kita. Ya, jadi bina hubungan, minta iman, minta hikmat yang datang dari atas.
Masih ingat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, yang dikutuk apa? Terkutuklah tanah. Ya toh, masih ingat ya? Yang dikutuk kan tanah. Manusia ini dari apa? Debu tanah yang diberi nafas hidup. Dengan kata lain, kalau kita tidak bangun hubungan secara personal kepada Tuhan, itu yang fana ini yang muncul. Wah, ini bisikan Roh Kudus. Are you sure? Yakin, bisikan Roh Kudus. Nanti begitu kejeblos, oh enggak apa-apa, Tuhan mengizinkan semua terjadi. Are you sure? Kalau saya pinjam istilah Surabayaan ya, maaf ya kalau kasar ya, gondolmu. Enggak bisa seperti itu. Di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kita enggak bisa pakai firman. Waktu Teresia sharing firman, waktu daging itu lemah, roh itu penurut. Betul, tapi kita mesti bisa pisahkan. Itu sebagai akibat karena kita kurang berdoa. Jadi jangan dipukul rata, itu sebagai pembenaran buat dosa-dosa kita. Buat ketidaktaatan kita, buat pengkunya kita. Saya tidak bilang Anda loh, kita termasuk yang ngomong berarti ya. Ayo, mari. Bangun hubungan supaya kita dapat iman. Karena saya percaya, kami percaya. Iman pun Tuhan yang ngasih. Tidak bisa. Hikmat juga kan ada. Yakobus 1 ayat 6 kalau tidak salah. Atau Amsal 2 ayat 5. Apabila kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kalau kita buka, tolong dibukakan. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita buka versi King James. Saya bacakan ya. For the Lord give wisdom, out his mouth come knowledge and understanding. Dari mana hikmat itu? Lord. Hari ini kenapa kok hikmatnya masih abu-abu? Karena kita menyembah Allah. Oh, sampai nangis kayak saya, sampai umbelen, sampai ngentekno tisu ya. Mohon maaf Tante Rita, banyak tisu yang saya habiskan. Tapi kalau saya tidak punya penundukan diri kepada Lord, kepada Tuhan, Indonesia versinya Tuhan, padahal itu sebetulnya Tuhan, Lord Master. Kita akan, jangan lupa ya, ini fana. Masih suka nasi pecel, gua banget tuh ya. Sehingga kalau kita tidak punya penundukan diri sama Tuhan, tidak cuma nyembah toh, tapi hidup dalam sebuah ketaatan. Ini poin yang ketiga. 1, membangun hubungan. 2, mengucap syukur. Yang ketiga, berjalan dan hidup dalam ketaatan. Kita akan sulit. Tadi tema hari ini, Roh Kudus pimpin kami. Tadinya saya juga bingung, ini judulnya apa ya Tuhan ya. Kalau tuntun, kadang-kadang nek tuntun itu, ya nek mau dituntun enggak. Kalau pimpin itu kayaknya lebih tinggi ya. Ada terkesan paksa. Paksa rela tapi ya. Paksa dan kita juga merelakan diri. Karena pekerjaan Roh Kudus itu sopan. Kalau masih ingat ya, perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang termeterai. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan, reveal. Jadi gambaran di zaman perjanjian lama, keren Tuhan itu. Dia utus nabi-nabinya untuk menyampaikan harus begini. Tapi apa? Dilempari batu kepalanya. Ibrani 10 itu ternyata. Kenapa? Tidak mau dengar. Dia mengeraskan hati itu tidak mau mendengar. Karena mendengar itu adalah pilihan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Kahal, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan mau kita banyak mendengar. Sedangkan kita lebih suka didengar. Kalau yang didengar sudah salah, kira-kira yang dilakukan salah enggak? Ini kita pakai logika, taruh dulu, imannya taruh meja dulu. Kalau yang didengar salah, yang dilakukan juga pasti salah. Apalagi hikmat tadi saya bilang, hikmat yang datang dari bawah, dari debu tanah ya kita ini. Bleset, hamartia kata. Ayo, mari kita sama-sama apa yang Tuhan izinkan kita alami saat ini, itu sebetulnya sebagai sebuah proses. Bagaimana hatinya Tuhan tidak jemu-jemu manggil kita. Jangan lupa, Roh Tuhan ada padaku,
Ini waktu Tuhan selesai berpuasa 40 hari, dia ngomong itu di depan jemaat ya. Untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin dan sengsara, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang terikat terbelenggu. Pedang, kelaparan, sampar. Jadi kalau hari ini kita sama-sama, kita berarti termasuk saya, kita sama-sama belajar jujur di hadapan Tuhan. Kalau sakit ya ngomong sakit. Kalau saya punya ketagihan Pak, adiktif, ngomong. Oh Pak, saya ini punya kepahitan Pak yang tersembunyi. Ngomong-ngomong, bukan sama saya ya, sama Tuhan ya. Supaya apa? Supaya dia bisa sembuhkan kita. Tadi pastor sempat ngomong ya, enggak sengaja ya. Saya reminder terus. Bagaimana seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Imannya enggak cuma aku percaya, aku pegang ujung jubahnya, aku percaya. Kira-kira kalau enggak dipegang sembuh enggak? Kira-kira kalau perempuan itu enggak nyamah jubah Yesus, kira-kira sembuh enggak? Enggak sembuh. Karena apa? Jangan semua diserahkan sama Tuhan. Ada bagian yang kita harus ambil. Malam hari ini fokusnya apa? Mengambil bagian dalam kematian Yesus. Apa yang kita rasakan seperti ini sudah. Sebaiknya tidak berputar-putar di situ. Kita pandang karya salib. Yesus telah menang. Patronnya itu sudah menang. Jadi dia tidak cuma ngomong tok, harus begini, harus begitu. Tapi dia kasih contoh, dia kasih teladan. Jadi karya salib bukan sekedar karya keselamatan. Tapi dia ngajari bagaimana mengambil bagian dalam kematiannya untuk bisa dibangkitkan dalam kuasa kebangkitannya. Sehingga kita bangkit berjalan bersama dia. Kam itu panggilan. Tuhan panggil kita, ngawe kita. Tahu ngawe ya? Hai, come here. Lewat segala pencobaan yang kita alami. Yang notabene akibat perbuatan kita sendiri. Dia masih panggil kita. Sit. Izinkan kita punya waktu yang teduh. Kita bisa ngomong sama dia. Curhat itu sama Tuhan ya, bukan sama manusia. Saya tidak melarang. Yang dicurhati hikmatnya datang dari bawah. Blender, belok. Ayo, Tuhan sudah kasih teladan. Jadi tidak, oh itu kan Yesus Pak, kita kan bukan. Loh, jangan lupa. Katanya kita segambar serupa. Nek wayahe ngono pembelaannya Yesus. Padahal Yesus waktu di dunia mengosongkan dirinya. Dia menang, maka nama itu atas nama Yesus tunduk takluk segala sesuatu. Dia tidak cuma ngomong loh, dia kasih contoh. Firman yang jadi manusia sama seperti kita, cuma bedanya dia tidak berbuat dosa. Ayo, kita sama-sama. Saya tahu ini, kami paham betul ini bukan hal yang mudah. Tapi ini sebuah undangan kasih sebetulnya. Untuk kita mengambil bagian. Dan tadi ya, ada contohnya, ada patronnya, ada polanya, mengucap syukur. Masih ingat waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang? Bukan pembaca kitab suci ya. Kitab yang lain, bukan ya. Ayo, dalam anugerah Tuhan kami baca itu, baca saja. Cok dihafal gak kena, gak masuk nanti. Matius, Markus, Lukas. Yohanes itu rodo abot. Matius baca saja. Terus baca. Gak ngerti baca terus. Nanti firman itu akan keluar. Waktu dia memberi makan 5.000 orang. Ini siapa yang memberi makan itu? Yesus ya. Apa yang dia kasih contoh? Aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Baru dia pecah-pecah. Dia ngajari loh. Apa itu artinya mengucap syukur? Waktu dia membangkitkan Lazarus. Apa dia bilang? Aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Supaya orang-orang ini bisa tahu. Bahwa aku ini diutus sama Bapa. Itu loh hati anak. Apapun posisi kita hari ini. Oh, saya sudah sebagai seorang pendoa. Pastor minta maaf. Saya kok berat banget dengan gelar pendoa itu Pastor. Apalagi itu prayer. Waduh, berat. Izinkan saya memilih istilah. Kami ini orang yang Tuhan izinkan berdoa. Karena kalau kita sudah menyandang status, cocok enggak gaya hidupnya dengan statusnya itu. Tadi ya, siapa yang paling besar itu? Sudah ada contohnya. Itu murid tuh ya. Makanya ada 5. Ini pelajaran yang bagus juga ya. 5 jempol. Jempol ini pengajaran para rasul.
Lukas 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kamu ini siapa? Murid. Saya tegaskan, murid. Selama kita tidak mau dimuridkan, saya khawatir gitu loh. Semua orang kepingin langsung jadi guru, honoris causa tapi jabatan. Ayo, punya telinga seorang murid, hati seorang anak. Yesus pun memberi teladan loh ya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi dia tidak cuma ngomong, ada teladannya, ada contohnya, ada patronnya. Mari kita melangkah dalam sebuah perjalanan iman, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Selama hari masih siang. Kalau ada yang memperingatkan kita, ada yang ngomong kita, jangan dilihat, oh siapa lu? Jangan. Tuhan itu bisa berbicara lewat siapa saja. Lu taunya gimana Pak kalau ini Tuhan yang ngomong? Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita akan diberi roh untuk bisa membedakan. Sing ngomong iki sopo. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Waktu kami ke Madiun, saya sharing dengan Pastor Paulus Abednego. Beliau banyak hal yang saya juga belajar dari beliau. Beliau bilang ini ya, meskipun manusia berdosa ya, manusia suka memilih jalannya sendiri. Tapi kan Tuhan itu baik dikalibrasi. Ibaratnya kalau GPS itu dikalibrasi ya. Tetap kesampai tujuannya. Malam hari ini izinkan ini disampaikan. Kalau kita berjalan dalam ketaatan, tidak ada kalibrasi. Tidak ada plan B, plan C, tidak ada. Pasti sampai. Tapi ada konsekuensinya. Kembali, jangan diserahkan semua sama Tuhan. Bangun hubungan. Selalu mengucap syukur. Yang ketiga, berjalan dan hidup dalam sebuah ketaatan. Terakhir saya tutup. Nah, apa itu saudara-saudara? Itu adalah tempe goreng, ikan goreng, dan kerupuk. Ketiganya adalah makanan favorit saya selain pecel. Loh mewah ngekel malah mewah. Kami ngomong gini bukan karena apa. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan itu harus memberi teladan. Kenapa banyak jemaat itu akhirnya tawar hati? Ya saya tidak nyalakan hamba Tuhan loh. Tapi kita harus jadi teladan. Saya lapar. Biasanya sebelum ibadah saya itu minum 1 gelas. Tapi hari ini Tuhan bilang tidak. Tak makan itu sukaan kuda. Bungkus ya mewah. Bungkus. Haus. Itu dalam langkah yang ketiga. Hidup dan berjalan dalam ketaatan. Ketaatan itu jangan yang besar-besar dulu. Oh memindahkan gunung. Kerikil aja gak bisa pindah kok gunung. Ayo malam hari ini satu lagi yang terakhir Pak Pastor terakhir. Jangan bermegah kalau kita bisa lakukan. Karena itulah karya Yesus di dalam kita. Itulah Roh Kudus yang di dalam kita. Karena Tuhan sangat membenci kesombongan. Kita ini cuma bejana yang dipakai. Bahkan yang lebih tinggi lagi dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Boro-boro mau senjata, tempe aja kalah. Haus saja kalah. Jangan lupa tadi saya sudah ngomong di awal ya. Tuhan tahu kok takarannya kita. Anda saudara-saudara terkasih tidak harus jadi seperti saya. Jadilah diri kita masing-masing. Karena Tuhan mengenal kita, memanggil kita nama demi nama. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salah satu yang saya coba catat begini. Aku yang menentukan hak-hak raja. Saya beberapa waktu itu gini. Saya dalam pribadi ini. Tuhan, saya izinkan. Kalau orang Jawa itu nderek. Ikut rojo ini. Ngabdi raja ini. Ini raja. Kita nih ikut. Dan dia punya kerajaan. Dia yang kasih bagian. Jadi kalau presiden dia bisa kasih jabatan apa, promosi. Kasih kamu pegang Jawa Timur, Jawa Barat. Jangan zaman sekarang, zamannya Pak Harto. Pak Harto yang nentukan mau jadi gubernur. Pak Harto itu bukan presiden, raja. Ya. Yang kedua, tadi bicara mati. Supaya begini, kita nggak lihat aduh soro gitu ya. Karena
untuk masuk dalam seperti biji, pecah dulu baru tumbuh. Enggak ada kehidupan tanpa kematian. Tadi yang Roma 7 itu mati sama Tuhan. Tetapi ada satu ayat saya nggak siapin. Oleh Roh Kudus. Jadi di nonaktifkan itu bukan begini. Anda tahu obat bius? Obat bius itu beda dengan orang tidur sendiri. Biarpun orang melek disuntik obat bius, tidur. Dia ditidurkan. Jadi kefanaan kita ini ditidurkan, dinonaktifkan kefanaan kita. Supaya kita ini lepas dari hukum Taurat, dinonaktifkan. Supaya kita juga hidup lagi sama Yesus yang hidup, bisa nikah sama Yesus. Bisa menyatu dengan Yesus. Dengan kodrat yang baru. Untuk itu, gelombang frekuensi, tadi itu kata keterhubungan, itu harus terus. Supaya kesadaran roh itu ngisi terus. Baru kita lihat realita ini dalam satu perspektif yang beda. Tugasnya 5 jawatan itu mengaktifkan, Roh Kudus yang aktifkan. Sudah saatnya umat Tuhan itu tidak hanya mengerti saya harus berbuat baik, saya harus pelayanan, itu ya. Tetapi bagaimana energi itu? Sumur itu bukankah air yang kuberikan jadi apa? Mata air jadi sumur. Itu ngisi terus. Kenapa Nuh telanjang gak malu? Karena dia kesadaran rohnya hilang. Jadi kesadaran roh ini bagaimana bisa terus dijaga, aktif terus. Kenapa Daud yang setia bisa begitu jahat? Karena waktu dia terpesona sama Batseba udah gelap mata, itu kedagingan semua. Itu monsternya bangun di dalam dia. Sehingga Daud yang setia itu sampai tega membunuh anak buahnya yang ngabdi sama dia, Uria itu. Jadi kalau saya tanya, saya pernah, oh Pak Guana itu baik. No, enggak ada baik, enggak ada. Bagaimana kita ini terus di dalam kesadaran roh ini. Kalau ini hilang, siapapun bisa jadi jahat. Betul enggak? Makanya Yesus berkata itulah maknanya. Enggak ada yang baik, cuma Allah yang baik. Kita bisa jadi pengkhianat, siapapun. Tapi kita juga bisa menjadi manusia yang menjadi seseorang yang luhur. Amin. Jadi istilahnya aplikasi apa yang jalan? Nah itu harus dijaga aplikasinya sorga yang jalan, softwarenya sorga. Kalau softwarenya daging ini, jadi daging sama tubuh itu beda. Dunia sama bumi itu beda. Bumi itu fisiknya, dunia itu rohnya. Tubuh ini enggak jahat. Yang jahat itu kedagingan. Kedagingan itu energi. Nah itu enggak bisa mati dengan cuma tekad. Oleh roh kamu mematikan keinginan daging. Amin. Oke. Dari situ saya percaya jemaat umat perjanjian baru bisa jadi manusia rohani. Siapapun dia. Amin. Karena energinya bangun. Makanya dulu kalau di Madiun itu ada ilmu merpati putih, tenaga dalam. Pernah tahu ya Pak Niko ya? Itu bisa mukul, kalau karate itu dia tuh
tubuhnya itu enggak kelihatan besar atau apa. Itu sampai pirnya besi itu putus. Karena apa? Tenaga dalam. Saya enggak bicara itunya, tapi seperti itu. Enggak lagi main otot, tetapi energi yang di dalam itu dibangkitkan. Itulah gambaran Roh Kudus. Dan roh yang sudah membangkiti, Roh Kudus yang sama, itu dimasukkan di takmu. Bagaimana itu punya jalan, dia termanifestasi. Amin. Untuk itu kita perlu rela. Percayalah, ketika energi itu mengalir, Anda menjadi manusia berbeda. Percaya? Ya. Bukan kita, itu yang disebut Kristus yang berdiam di dalam kita. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Sebelum kita tutup, di tengah-tengah kita, rekan kita, saya bersama Pastor Niko, waktu ke Manokwari bersama-sama Mama Ratna ya, Ibu Ratna. Ya di sana panggil sama Ibu Kiki ya. Nah, mari kita sambut. Silakan Ibu Kiki. Baik. Shalom. Salam sejahtera, selamat berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini. Senang sekali bisa ada di Surabaya. Kami ada di Surabaya hanya jalan-jalan. Temani Ibu Ratna. Ya, baik. Sebelum mengawali kesaksian saya tentang pelayanan kami di Manokwari, Papua Barat, saya perlu memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Ibu Kiki. Saya ada dalam pelayanan bersama Pastor Niko di Manokwari dengan beberapa teman dalam Yayasan Royal Priesthood. Kami bergabung dengan beberapa yayasan yang disebut dengan Super Ministry. Nah, program kami dalam pelayanan kami di tiap tahun itu adalah seminar aborsi. Kami sudah melakukan pelayanan di 3 kabupaten, Bentuni, Manokwari, dan Wasyor. Tahun ini kami rencana di Kaimana. Itu sementara dalam doa. Yang kedua, kami membangun komunitas generasi muda, generasi anak-anak yang kita sedang bina di sana. Ada beberapa tempat yang kami bina. 1 minggu itu kita ada pertemuan 3 kali di berbagai tempat. Dan kita beri makan, minum, belajar, bina, belajar. Gitu. Kita bina mereka dan kita kasih belajar. Di situ disupport oleh teman-teman kita. Jadi di kolaborasi itu ada beberapa yayasan yang bergabung dengan kami. Ada anak muda yang mungkin berdiri di belakang kami untuk membina anak-anak. Kami dengan ada beberapa ibu itu sebagai tim doa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga sering ada pelayanan di lembaga anak dan perempuan. Selain itu kami ada pengobatan gratis, kami ada diakonia buat orang-orang terkasih yang berkekurangan, yang ada di emper jalan, orang buta, orang lumpuh, kami sering memberi makan. Seperti itu. Itu bukan karena kuat kami, gagah kami dalam yayasan itu, tapi kami tahu bahwa itu support dari Bapak Ibu di tempat ini juga. Daya, bahkan doa yang terus sama kami, sehingga kami juga menjadi kuat dan kami terus bisa berdiri dan melayani orang lain yang membutuhkan. Satu prinsip kami dalam yayasan bahwa dalam pelayanan bahwa kami itu harus hidup menjadi berkat, menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan kami terus membangun generasi ini sehingga generasi ini membawa perubahan atas kota kami. Bapak Ibu, minta maaf saya orang Papua, tapi bukan berarti saya menjatuhkan orang Papua, tidak. Di daerah kami di Manokwari, khusus di Provinsi Papua Barat itu banyak sekali korupsi sehingga mereka tidak hidup takut Tuhan lagi. Memang ibadah, pelayanan, tapi yang kita butuh itu kebenaran dan kekudusan melakukan firman. Nah, kerinduan kami di dalam yayasan ini kami ingin membina generasi ini untuk tidak seperti generasi yang ada. Tapi mereka lah generasi Yoel, generasi Yosua yang akan merubah kota kami Papua Barat. Sehingga firman itu ditegakkan, generasi hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena mereka akan menuju suatu kekekalan, seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu mewakili teman-teman pelayanan di Papua Barat, di Manokwari, dari negeri matahari terbit
Manokwari, Papua Barat, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan support lewat doa dan daya bagi kami dalam pelayanan. Tuhan berkati, biarlah kami terus saling bergandengan tangan, terus memperbaiki generasi, berdoa untuk semua orang, untuk terus kerajaan Allah menuju suatu kekekalan bagi kami semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Selamat datang di Surabaya. Saya ajak kita setiap kali, ayo aktifkan benih ilahi itu tadi ya. Apapun perintah, makanya ada dua, mental, spiritual. Mental berarti kita perlu punya tekad tadi itu ya, kemauan. Tetapi energi ilahinya itu harus mulai harus menemukan cara bagaimana energi ilahi itu ngalir. Kalau orang ilmu bela diri itu tenaga dalamnya, chi-nya harus jalan. Kalau pakai istilah ya, chi ilahinya itu harus jalan. Kalau enggak ada manusia, apalagi toksiknya ini udah nggak ketulungan. Manusia akhir zaman itu berkhianat, hamba uang, apalagi tidak menghormati orang tua, pokoknya sombong, egois. Tapi secara lahirnya melakukan ibadah. Ayo kita bangkit berdiri, kita tutup.